Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan keempat yang akan membahas mengenai pengenalan tentang GIS, tentang Sistem Informasi Geografi. Di minggu pertama kita sudah membahas sistem koordinat, minggu kedua kita membahas mengenai peta, dan minggu ketiga kita membahas mengenai GPS. Nah, jadi kita mengenal bagaimana cara kita untuk membaca koordinat-koordinat itu. Kemudian bagaimana kita mengetahui sebuah peta itu adalah proyeksi dari bola bumi. Kemudian di sana juga ada distorsi yang terbentuk. Jadi tidak semua peta itu mempertahankan bentuk atau sudut atau area asli dari seluruh objek yang ada di permukaan bumi. Kemudian juga kita belajar mengenai tentang GPS, bagaimana cara untuk menentukan lokasi. Sebelum adanya teknologi GPS, itu bisa menggunakan posisi relatif seperti landmark gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan bantuan dari posisi sebelumnya yang sudah diketahui, yaitu melalui did reckoning, dan kemudian bisa juga menggunakan bantuan bintang. Kemudian teknologi GPS ini melalui konstelasi kumpulan gitu ya dari orbit yang ada di luar bumi, kemudian masing-masing terdiri dari satelit GPS. Jadi satelit yang khusus untuk memberikan informasi posisi, waktu gitu ya, dan kemudian informasi tersebut dikodekan dalam bentuk sinyal radio dan akan diterima oleh receiver penerima yang ada di bumi, baik ketika dia menggunakan GPS handle, atau dia menggunakan geodetic GPS, atau dia menggunakan perangkat-perangkat device yang lain gitu ya. Kita juga sudah belajar bagaimana caranya untuk mengkoreksi error-error dari GPS, entah error dari atmosfer, dari orbit, dari pembacaan waktu, dari multipath akibat terpantulkan oleh objek-objek yang menghalangi receiver gitu ya, dan lain-lain. Nah, sebenarnya mengenai pengantar tentang informasi sistem informasi geografi ini sudah pernah dibahas sekilas di pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama kita mengetahui sedikit contoh dari aplikasi GIS, yaitu kemarin ditampilkan salah satu contohnya yaitu mengenai COVID-19. Jadi data Maret 2020 kita bisa melihat bahwa salah satu aplikasi GIS kita mengetahui bagaimana pola sebaran terpapar COVID-19 di Indonesia gitu. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas lebih jauh sedikit mengenai apa itu sistem informasi geografis. Bahasan hari ini itu pertama kita coba melihat bagaimana perkembangan dari GIS. Jadi dia ada historinya dari awal sebelum kemunculan GIS, kemudian awal-awal dia ditemukan GIS, kemudian bagaimana GIS sampai hari ini. Kemudian yang kedua, apa itu GIS? Nah, ini tentu jawabannya gitu ya. Ya GIS, Sistem Informasi Geografi, yaitu akronimnya saja gitu. Apa namanya? Kepanjangan dari GIS. Tapi sebenarnya apa sih GIS itu? Nah, itu akan kita sama-sama bahas. Kemudian yang ketiga, aplikasi dari GIS itu ada apa saja? Apakah aplikasinya hanya untuk teknik geologi saja atau untuk teknik lingkungan saja? Sebelumnya kita sudah tahu aplikasi GIS itu bisa banyak. Sebaran COVID, kemudian pernah juga ditampilkan di minggu kedua tentang polusi cahaya. Jadi kita tahu sebaran polusi cahaya yang ada di dunia. Kemudian juga kebakaran hutan. Jadi kita tahu
bahwa kebakaran hutan itu nanti area-area terdampak daerah mana saja. Jadi bisa kita modelkan. Nah, pernah juga dibahas mengenai ojol atau ojek online. Ojek online dia punya lokasi dari yang order transportasi dan kemudian rute-rutenya sampai mencapai titik tujuan. Jadi ada visual di sana menginfokan mengenai spasial, mengenai lokasi. Nah, kita akan melihat apalagi nih contoh-contoh dari GIS itu sendiri. Oke, kita berbicara pertama mengenai perkembangan dari GIS. Perkembangan dari GIS ini seperti apa sih gitu ya? Dari awal-awal kemunculan sampai yang era sekarang gitu, ketika teknologi semakin jauh berkembang gitu ya dibandingkan dengan waktu-waktu beberapa dekade yang lalu. Nah, di sini sejarahnya GIS itu sebenarnya dia tidak akan sangat berkaitan erat dengan teknologi komputer gitu. Jadi semua serba digital. Kalau sebelumnya untuk peta gitu ya, semua serba di kertas, manual pakai penggaris, pensil gitu. Kemudian juga semua masih dikerjakan dengan tangan manusia gitu dan membutuhkan waktu yang banyak, effort yang banyak, dan dia sifatnya juga statis gitu, peta yang dibuat secara manual. Jadi ketika kita ingin melakukan perubahan skala gitu ya, menjadi lebih detail atau menjadi coverage areanya lebih luas, itu tentu harus membuat lagi dari awal. Jadi sifatnya statis, dan kemudian juga tentu ketika kita ingin melakukan peta skala besar gitu ya yang lebih detail, nah itu pekerjaannya juga memakan waktu yang banyak sekali gitu ya, dan perlu ketelitian tentunya. Kemudian pada tahun 1960 pertengahan ini pertama itu muncul ada Canada Geographic Information System. Jadi waktu itu di Kanada ada persoalan mengenai penentuan lahan. Jadi lahan-lahan yang ada di Kanada itu diukur gitu, ukur lahannya. Ya untuk kepentingan di sana ya gitu. Jadi dia seperti survei-survei lahan dan ingin diukur gitu berapa sih luasnya. Nah kemudian dipadukan dengan komputer. Jadi datanya secara digital, tidak menghitung manual gitu ya di lapangan gitu, tetapi data-data tersebut gitu ya bisa di-input ke komputer gitu. Jadi ini adalah sejarah awal dari mulai adanya GIS. Kemudian yang perlu dicatat gitu ya, bahwa di dalam GIS ini sendiri itu banyak penulis yang menyatakan bahwa sejarahnya sangat kompleks karena kita tidak bisa mengklaim di satu tempat ini adalah awal mula. Bisa jadi gitu ya di tempat-tempat yang lain juga ini mulai muncul sistem informasi geografis. Jadi peta yang dimasukkan ke dalam komputer gitu. Nah, bisa jadi mungkin sebenarnya yang pertama di belahan bumi yang lain kita tidak tahu. Nah, banyak penulis yang menyatakan seperti itu. Tetapi memang yang terekam secara global itu yang pertama itu adalah Canada Geographic Information System atau CGIS. Nah, selanjutnya awal-awal dari pengembangan GIS gitu ya, bahwa nanti muncul di Amerika gitu ya, kemudian muncul di Harvard, kemudian untuk riset-risetnya muncul di Eropa, muncul di negara-negara yang lain gitu ya, banyak gitu. Setidaknya waktu itu secara global tercatat mulai ditemukannya sistem informasi geografis itu di Amerika Utara, kemudian Eropa, dan setidaknya ada di Australia gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi kita tidak bisa memastikan
benar-benar siapa pertama gitu ya awal kemunculan JS. Tapi yang terrecord secara global memang seperti itu. Nah, kemudian karena banyak kebutuhan itu ya, yang awalnya tadi hanya untuk survei lahan gitu ya, kemudian di Amerika mulai butuh untuk sensus-sensus wilayah gitu ya, data-data kependudukan di suatu wilayah gitu. Jadi awal-awal dari pengembangan GIS itu bahwa para developer dari GIS ini itu menyadari gitu ya bahwa kebutuhannya ternyata sama gitu, kebutuhannya sama mengenai peta yang dimasukkan ke dalam komputer. Jadi secara digital gitu ya, tidak lagi lewat peta-peta manual yang kita gambarkan di kertas gitu. Jadi awal-awal akhirnya mereka berpikir bahwa meskipun aplikasi bidang aplikasinya berbeda, tetapi ternyata memiliki kebutuhan yang sama. Dari yang di Kanada, dia melalui pengukuran lahan gitu ya. Jadi di sini adalah map measuring system, sistem pengukuran peta. Kemudian di Amerika mulai dibutuhkan untuk sensus gitu ya. Jadi from resource management to the census gitu. Nah, sebenarnya di balik semua kata singkat ini gitu ya, hanya ditampilkan sedikit sekali ini, itu banyak sekali sejarah panjang yang terbentang di pertengahan 1960 sampai saat ini gitu. Jadi kurang lebih ya ini hanya beberapa saja gitu, dan bisa jadi di tempat yang lain memang sudah muncul ya, tidak disebutkan di textbook. Jadi kita tidak bisa memastikan. Nah, tetapi nanti kesimpulannya bahwa banyak pengembangan teknis dari GIS itu berasal dari Perang Dingin. Jadi berasal dari Perang Dingin. Nanti militer-militer gitu ya, utamanya dari USA ketika untuk menentukan dunia militer mereka, jadi misil untuk kepentingan perang gitu, mereka tentu memerlukan informasi-informasi mengenai peta yang lebih mudah gitu ya untuk dianalisis, kemudian dikembangkan lewat komputer gitu ya. Kemudian di sana juga ada Landsat, yaitu satelit yang mengorbit bumi, mengambil citra-citra atau gambar permukaan bumi. Kemudian juga mulai muncul teknologi GPS gitu ya untuk menentukan lokasi, dan itu juga oleh Badan Pertahanannya Amerika. Dan tentu juga tidak hanya terpusat di Amerika, di tempat-tempat yang lain juga tersebar saat itu banyak. Tetapi kalau boleh kita ambil secara umum, itu banyak pengembangan teknis dari GIS itu berkaitan dengan Perang Dingin. Nah, kemudian di sini ada tahun 1980. Jadi ini dianggap 1980 ini adalah sejarah dari modernnya GIS gitu ya. Tentu kalau sekarang jauh-jauh lebih pesat lagi gitu ya. Nah, di sini dimulai dengan tahun 1980 itu bahwa harga dari komputer itu menjadi istilahnya itu lebih murah. Jadi semua orang di belahan bumi itu bisa membeli komputer itu dengan harga gitu ya yang terjangkau. Nah, akibatnya di sana tentu banyak sekali para pengguna GIS, para developer GIS dan mengembangkan GIS sampai sekarang. Nah, jadi hari ini gitu ya tahun 2000-an sampai sekarang gitu, itu banyak vendor-vendor dari GIS menawarkan banyak sekali produk-produk gitu ya untuk aplikasi dari GIS. Nanti aplikasi GIS untuk measuring tentu masih ada gitu ya. Untuk pengolahan data citra Landsat tadi tentu ada. Untuk menganalisis longsor ada juga. Untuk melakukan sebuah proses overlay gitu ya, tumpang tindih gitu ya, penentuan kriteria, multi kriteria gitu dari banyak sekali peta tematik. Itu banyak. Dan bahkan kalau kita tahu, kalau kalian pernah dengar gitu ya, banyak juga sekarang dikembangkan mengenai WebGIS. Jadi para pengguna di smartphone gitu ya bisa melakukan apapun itu dengan menggunakan GIS dan melalui perangkat pribadi mereka.
Contoh yang paling sering kita lihat itu adalah Google Maps gitu. Di sana kita tahu dia adalah GIS gitu, Sistem Informasi Geografi. Ada lokasi di sana dan dimasukkan ke dalam teknologi smartphone itu. Dan itu juga ya lebih canggih lagi gitu ya. Kita bisa berinteraksi secara bebas, bisa kita zoom in, zoom out, bisa kita bahkan ada WebGIS yang dia bisa memberikan inputan secara masif gitu. Artinya kalau suatu seseorang gitu ya menemukan suatu fenomena, dia bisa mengisi form gitu ya, menambahkan lokasi di sana, kemudian mengupdate. Nah, informasi-informasi itu secara otomatis, secara global terhimpun. Jadi jauh lebih ini lagi canggih lagi.